Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salsabila Nurhidayah dengan NIM 203141148. Sedikit motivasi dari saya, keluarlah dari zona nyaman, raihlah mimpi indahmu, sebab setiap orang pasti punya impian, dan impian tidak bisa diraih dengan instan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 10 yang membahas tentang bimbingan konseling kelompok. Langsung saja, pengertian bimbingan konseling kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok. Jadi, beberapa individu diampu oleh satu pemimpin kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang bertujuan menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan setiap individu. Tujuan bimbingan konseling kelompok ada dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Dalam tujuan khusus, bimbingan konseling kelompok bertujuan untuk membahas materi-materi yang mencakup permasalahan aktual atau benar-benar terjadi dan menjadi perhatian peserta. Tujuan umum, berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, terutama kemampuan komunikasi peserta. Bagaimana cara siswa dalam menempatkan dirinya di lingkungan sekitar. Fungsi layanan bimbingan konseling. Menurut Gaza, fungsi ini meliputi yang pertama adalah pengembangan. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk mengembangkan keseluruhan potensi siswa, terutama keterampilan sosialisasi dan komunikasi. Yang kedua, fungsi pencegahan. Melalui layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah timbulnya permasalahan pada anggota kelompok. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Semua bentuk tindakan dalam kelompok akan berpusat pada penyelesaian suatu permasalahan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Unsur-unsur pelaksanaan layanan bimbingan konseling kelompok. Ada 3. Yang pertama, dinamika kelompok. Kuatnya interaksi atau hubungan antara anggota kelompok yang terjadi untuk mencapai tujuannya. Dikemukakan pula bahwa produktivitas kelompok akan tercapai apabila ada interaksi yang harmonis antar anggotanya. Yang kedua, pemimpin kelompok. Ini merupakan unsur yang sangat menentukan akan berjalan dengan baik atau tidaknya bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan, karena satu pemimpin memimpin beberapa individu. Selanjutnya, anggota kelompok. Nah, di sini anggota kelompok merupakan individu itu sendiri. Tanpa anggota kelompok tidaklah mungkin ada kelompok dan sebagian besar kegiatan bimbingan kelompok didasarkan atas peranan dari anggota kelompok. Manfaat bimbingan konseling kelompok. Menyelesaikan masalah keluarga. Jadi, apabila muncul ketidakserasian dalam hubungan antar anggota keluarga, dapat dikatakan bahwa suatu keluarga tersebut memiliki masalah. Dengan adanya bimbingan konseling kelompok ini, maka dapat memberikan bantuan untuk pemecahan masalah dalam masalah keluarga tersebut. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas. Adanya tugas siswa dapat mengembangkan rasa tanggung jawabnya. Artinya, dengan mengerjakan tugas, siswa dapat belajar bagaimana caranya mengatur dan mengalokasikan waktu untuk tugas dan bagaimana ia harus menyelesaikannya. Kemudian, motivasi belajar siswa. Siswa perlu motivasi agar dia semangat dalam belajar. Jadi, bimbingan konseling kelompok ini berusaha untuk memberikan motivasi agar siswa tidak luntur semangat belajarnya. Yang terakhir, cara-cara belajar yang baik. Bimbingan belajar juga diartikan sebagai proses pemberian bantuan terhadap siswa
untuk dapat belajar secara optimal dan dapat memenuhi tuntutan setiap mata pelajaran, dan kemudian memperoleh hasil belajar yang baik. Kelebihan bimbingan konseling kelompok. Yang pertama, efisien atau ekonomis. Hal ini dikarenakan satu pembimbing itu membimbing beberapa siswa, jadi dirasa lebih ekonomis. Yang kedua, interaksi sosial yang intensif dan dinamis. Terciptanya suatu hubungan yang secara terus-menerus berubah dan intensif. Yang ketiga, menghadirkan keadaan yang nyata. Yang keempat, mengasah keterampilan dalam berkomunikasi. Di balik kelebihan ada kekurangan. Kekurangan dari bimbingan konseling kelompok meliputi setiap klien perlu berpengalaman konseling individu. Kemudian, konselor akan menghadapi masalah lebih kompleks pada konseling kelompok. Yang ketiga, konselor harus mampu menghadapi satu persatu tingkah laku konseli pada konseling kelompok. Yang keempat, konselor harus mampu membedakan masalah konseli mana yang patut ditangani dengan konseling kelompok atau individual. Yang terakhir, seseorang yang memiliki rasa sulit percaya akan kesulitan saat berada di konseling kelompok. Berikutnya ada sedikit materi tambahan dari jurnal. Karakteristik pribadi seorang pemimpin kelompok efektif yaitu mampu menjadi teladan, memiliki komitmen untuk bersama-sama dalam kelompok, memiliki kemampuan membantu orang lain, jujur, peduli, memiliki keyakinan dalam proses kelompok, terbuka, mau menerima kritik, memiliki kesadaran budaya, keinginan untuk memperoleh pengetahuan baru, memiliki kewibawaan, memiliki resiliensi, memiliki kesadaran diri, memiliki selera humor, mempunyai daya cipta, memiliki dedikasi dan komitmen diri. Proses konseling kelompok paling tidak melalui tahap-tahap berupa. Yang pertama merupakan tahap awal. Dalam tahap ini, kelompok memperhatikan karakteristik atau ciri anggota yang tidak sama. Hal ini akan berpengaruh pada mekanisme pelaksanaan proses kelompok pada tiap-tiap tahap. Yang kedua, tahap transisi. Dalam proses kelompok, pemimpin kelompok bertanggung jawab untuk membantu anggota kelompok keluar dari situasi dan kondisi krisis yang dialami. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Konseling kelompok dapat melakukan intervensi kepada anggota kelompok berkenaan dengan kondisi dan situasi krisis yang dihadapi oleh anggota kelompok, terutama perasaan-perasaan takut yang dapat mengganggu jalannya proses konseling kelompok. Yang terakhir merupakan tahap akhir atau tahap evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas proses kelompok yang berlangsung. Kemudian strategi bimbingan konseling kelompok. Strategi konseling kelompok dikembangkan dalam 3 isu sentral, yaitu isu tentang kelompok, tahap konseling kelompok, dan proses dan aplikasi konseling kelompok. Isu tentang kelompok sebagai kerangka teori yang melandasi tentang proses dan dinamika kelompok, sebagai integrasi dalam berbagai perspektif teori. Kekuatan kelompok merupakan salah satu dimensi yang diambil dalam proses konseling, sehingga konseling kelompok berusaha memadukan antara dimensi kelompok, kohesivitas, dan perubahan perilaku. Sumber jurnal Paradigma volume 5 nomor 9 tahun 2010. Jadi kesimpulannya, bimbingan konseling kelompok merupakan suatu wadah untuk mewujudkan potensi dari siswa yang dilakukan secara kelompok di mana dalam setiap kelompok pemimpin kelompok. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.